Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa dimanapun Anda berada? Alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bertemu lagi dengan saya Denny Darmawan. Mudah-mudahan para pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang agama Islam. Kalau tadi kita sudah belajar agama secara umum, sekarang kita masuk ke dalam agama Islam. Yang barang tentu kita harus betul mengetahui tentang agama Islam. Jangan sampai nanti agama Islam itu disebut sebagai agama yang penuh dengan kekerasan, agama yang penuh dengan kekejian, sumpah serapah dan sebagainya yang dialamatkan atau diopinikan kepada agama Islam. Oleh sebab itu, kita akan mempelajari tentang hakikat agama Islam. Apa sih pengertian agama Islam? Nah, kita akan bahas dari segi bahasa. Islam asal kata dari salama. Apa itu salama? Damai. Artinya Islam itu damai dan penuh dengan kedamaian. Di mana umatnya ketika memperoleh agama Islam, dia memperoleh kedamaian, ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam, sebagai rahmat, kasih sayang Allah. Jadi Islam itu adalah dari segi bahasa yaitu salama, yaitu damai dan penuh dengan kedamaian. Atau juga ada kata yang lain, aslama. Apa itu aslama? Berarti kita menyerah, kita menggantungkan jiwa kita, menggantungkan raga kita hanya kepada Allah. Tidak ada yang kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dengan segala menjauhi larangannya dan mematuhi segala aturannya dan perintahnya. Islam juga dari kata istaslama. Artinya apa? Istaslama mustaslimun, penyerahan total. Udkhulu fi silfi kafah, berserah diri kepada Allah secara kafah, keseluruhan, jangan ambil setengah-tengah. Jadi Islam itu kalau kita simpulkan, dia damai, artinya penuh dengan kedamaian. Islam itu berarti menyerah, menyerahkan jiwa dan raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga istaslama atau mustaslimun, penyerahan total kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya salatku, hidupku, matiku, ibadahku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak benar kalau seandainya Islam selama ini diartikan penuh dengan pertengkaran, penuh dengan kekejian, penuh dengan sesuatu yang negatif, sedangkan dengan agama Islam itu sendiri adalah agama yang dengan penuh kedamaian, dia penyerahan diri, dan dia juga total penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara harfiah Islam itu adalah damai, selamat, tunduk dan bersih, Bagaimana pengertian agama secara terminologi atau istilah? Tadi secara etimologi, secara bahasa, sekarang terminologi. Agama yang ajarannya diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada para rasul, para rasul-rasul, kemudian disampaikan kepada seluruh manusia dengan satu misinya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, karena zaman dahulu banyak sekali orang yang menyembah patung dan sebagainya. Jadi itu pengertian agama. Bagaimana sekarang tentang karakteristik agama Islam? Karakteristik Islam itu bersifat robaniyah. Apa itu robaniyah? Semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dari akidahnya,
ibadahnya, akhlaknya, syariatnya, dan semua aturan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membedakan karakter Islam dengan agama-agama yang lain. Karena semuanya itu dari Allah, bukan dari manusia. Kalau seandainya dari manusia, tentulah pasti akan berubah. Ya, tidak akan universal sifatnya, bertahan sepanjang zaman. Itu pertama Robbaniyah. Yang kedua adalah insaniyah alamiyah. Apa itu insaniyah alamiyah? Humanisme yang bersifat universal. Jadi agama Islam mempunyai karakter, ya, dia bersifat universal. Artinya apa? Bisa diperlakukan setiap bangsa dan negara hukum-hukum Islam itu. Ya, buktinya kalau kita melihat, ya, banyak pertumbuhan Islam menjadi nomor 2 karena memang bisa dengan logika dipahami dan universal, sehingga negara manapun, kulit apapun, ya, bisa menerima Islam. Yang ketiga adalah karakternya syamil mutakamil. Dia integral, menyeluruh dan sempurna. Ya. Jadi Islam itu membicarakan dari hal yang terkecil sampai yang terbesar. Dari mana bagaimana kita bangun tidur, ya. Kemudian kita berdoa, ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Kemudian kita masuk kamar mandi. Itu semuanya diatur adabnya sedemikian rupa, ya. Apalagi masalah siasa, masalah politik, apalagi masalah negara, semuanya juga diatur karena Islam adalah agama yang sangat menyeluruh, tidak ada yang seintegral agama Islam. Yang keempat ada al-basatah, elastis, fleksibel dan mudah. Islam itu tidak mempersulit, ya. Justru Islam itu mempermudah. Kalau kita sholat, kalau seandainya kita ada uzur, kita boleh sakit misalkan, kita boleh sholat, ya, sambil duduk atau sambil tidur. Ya, kalau seandainya kita sholat kemudian kita tidak boleh tersentuhan dengan air, kita boleh, ya, tayamum dengan debu atau tanah. Ya, kalau kita misalkan mau ingin berpergian jauh, boleh sholat kita jamak dan kita qasar. Ya, begitu kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Ya, buat ibu-ibu hamil, buat yang musafir boleh untuk tidak puasa, kemudian nanti bisa diqadha, ya. Kemudian juga bisa membayar kafaratnya dan sebagainya. Ya, jadi Islam itu adalah al-basatah. Dia elastis, fleksibel dan mudah. Kemudian al-adalah. Yang kelima, al-adalah adalah keadilan. Karakteristik agama Islam adalah keadilan. Jadi Islam hadir di tengah-tengah karena adil. Tidak pernah hukum itu tajam ke bawah kemudian tumpul ke atas. Bahkan Rasulullah SAW pernah berkata, kalau seandainya, ya, anakku Fatimah yang mencuri, maka aku akan potong tangannya. Artinya apa? Artinya hukum itu adil, ya, tidak memihak, dia anak Nabi, dia adalah anak pejabat dan sebagainya, ya. Karena adil itu adalah memelihara darah, kehormatan, harta dan akal manusia. Dan yang keenam adalah keseimbangan, balance, ya, moderat. Ya, keseimbangan antara ukhrawi dan duniawi. Janganlah kau mencari dunia tapi juga jangan kau lupakan ukhrawi. Janganlah kau mencari akhirat tapi ada juga bagian dunia, ya. Jangan kau lupakan itu. Makanya kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, ya. Kebaikan di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu Islam itu penuh dengan keseimbangan, ya. Yang ketujuh adalah perpaduan antara keteguhan, prinsip dan fleksibilitas. Apa itu? Yang dimaksud teguh dalam arti mengambung, memegang, ya, prinsip pokok, ya, prinsip dasar, ya. Jadi kalau misalkan kita Allah Tuhan kita, ya Allah, Nabi kita terakhir Nabi Muhammad, tidak ada boleh nabi-nabi yang lain. Tukiminlah jadi nabi, ya, Ahmad Shadiq lah jadi nabi, tidak boleh. Karena itu adalah hal yang sangat mendasar, hal yang sangat pokok. Tadi kalau dalam hal yang, ya, furu'iyah, cabang, ya, itu fleksibilitas. Misalkan dulu di zaman Nabi, ya, tidak ada speaker, maka sekarang udah ada alat-alat canggih untuk pengeras suara, maka ada speaker gitu, ya. Kemudian ada juga hal-hal yang bersifat dibolehkan oleh ulama karena memang, ya, Islam itu selalu bisa merespon segala zaman, tetapi dari hal-hal yang sangat prinsip itu tidak boleh diubah. Dan terakhir, itulah pemirsa tentang karakteristik agama Islam. Mudah-mudahan dengan memahami agama Islam, tentu
ya tidak lengkap saya menjelaskan atau tidak menyeluruh, tapi minimal kita tahu tentang dasar-dasar tentang agama Islam secara bahasa, etimologi, terminologi, dan juga karakteristik agama Islam yang perlu kita ketahui, sehingga inilah yang membedakan ya agama Islam dengan agama-agama yang lain. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.